Shalom, selamat sore. Saya percaya hari ini kita ada karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan yang besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, kita mengucap syukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Dan di dalam kesempatan ini saya membawa sedikit sharing firman Tuhan, membawa kita di sore hari ini. Kita merenungkan di minggu sore, di hari terakhir bulan Agustus tahun 2020, dan kita akan segera masuk di bulan September. Dan biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kita, ini menjadi kekuatan, menjadi pelita, menjadi terang. Sebab firman Tuhan berkata, firman Tuhan adalah terang bagi jalanku, firman Tuhan adalah pelita, firman Tuhan adalah kekuatan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini berbicara tentang kemenangan atas Moab dan Amon. Nah, kemenangan atas Moab dan Amon. Nah, di dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20, 2 Tawarik pasal yang ke-20 mulai ayat yang ke-1. Dia mulai ayat 1. Setelah itu Bani Amon dan Bani Moab datang berperang melawan Yosafat. Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meonim. Bersama-sama sepasukan orang Meonim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, satu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yaitu Enggedi. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Lalu Yosafat berdiri di tengah-tengah jemaah Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan di muka pelataran baru, dan berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau Allah di dalam surga? Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel, dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya. Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Nah, bila sesuatu malapetaka menimpa kami, pedang, penghukuman, penyakit, sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka pintu ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar menyelamatkan kami. Sekarang lihat Bani Amon dan Bani Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir ini. Ketika orang Israel datang dari tanah Mesir, engkau melarang mereka memasuki negerinya, oleh sebab mereka menjauhinya dan tidak memusnahkannya. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Sementara seluruh Yehuda berdiri di hadapan Tuhan juga, dan segenap keluarga mereka datang, istri anak mereka. Lalu Yasel bin Sakrai, Benaya bin Mataya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaah dan berseru, camkanlah hai penduduk seluruh Yehuda dan penduduk Israel, Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, malaikat Allah. Besok harus kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki ke benda Kensis. Kamu akan mendapati mereka ke ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Dalam peperangan tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah menghadap mereka, besok Tuhan akan menyertai kamu. Dan berlutut Yosafat dengan mukanya ke tanah, dan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi, Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara sangat nyaring. Nah, saudara kekasih, firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini datang kepada saudara dan saya. Ini
ini kebenaran yang luar biasa datang kepada kita. Di sini berbicara tentang ada pergumulan, ada persoalan yang dihadapi oleh Yosafat, ada tantangan yang dihadapi oleh Yosafat, yaitu bersama dengan penduduk Israel. Mereka menghadapi musuh yang besar, Bani Ammon, Bani Moab, dan penduduk pegunungan Seir. Nah, namun kita melihat di sini firman Tuhan datang kepada kita pada sore hari ini, ketika Yosafat menghadapi sebagai pemimpin, dia menghadapi ketakutan, dia menghadapi kegelisahan, dia menghadapi kegalauan, kekhawatiran yang sangat luar biasa. Kan menjadi pemimpin, dia berusaha bagaimana untuk menyelamatkan kerajaan Israel, menyelamatkan kerajaan Yehuda, sehingga dia takut. Manusiawi bahasa dia seperti takut walaupun dia raja. Lalu datang memberikan Yosafat, ada laskar besar datang Daud Asin untuk menyerang tuanku Yosafat. Sekarang mereka dalam perjalanan sudah ada di Hasason Tamar, yaitu Enggedi. Nah, kita melihat sebagai manusiawi, Yosafat pertama dia menghadapi takut. Ketika menghadapi tantangan, setiap manusia di bumi ini, apalagi menghadapi nyawa yang terancam dibinasakan, dibunuh, ya sebagai manusia kita tidak bisa terelak namanya rasa takut itu. Ya, firman Tuhan datang kepada kita. Yosafat menjadi takut. Dia manusia biasa, dia raja, tetapi dia menghadapi ketakutan. Itulah tanda dia manusiawi. Nah, tetapi firman Tuhan katakan ketika Yosafat dia takut, manusiawi dia takut. Yosafat satu contoh yang luar biasa, satu teladan yang luar biasa. Ketakutannya dia tidak kabur, ketakutannya dia tidak mencari pertolongan dari manusia, ketakutannya tidak membuat dia cari pertolongan daripada kekuatan kerajaan lain, tetapi takut yang Yosafat hadapi adalah Yosafat pertama dia ambil keputusan yang luar biasa, yaitu mencari Tuhan. Yosafat mencari Tuhan. Yosafat datang berdoa. Yosafat datang berseru kepada Tuhan. Yosafat minta pertolongan Tuhan. Yosafat minta perkenanan Tuhan. Yosafat minta anugerah Tuhan. Ya, dan setelah Yosafat datang berlutut di hadapan Tuhan mencari Tuhan, Yosafat kemudian dia menyuruhkan seluruh Yehuda, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sekitarnya, semua anak istri semua datang cari Tuhan. Jadi langkah pertama ketika menghadapi ketakutan, jangan kita salahkan yang hal-hal dia, jangan kita kabur dan sebagainya. Tapi menghadapi ketakutan, menghadapi pergumulan, mari kita datang cari Tuhan. Mari kita datang berseru kepada Tuhan. Mari kita datang mengandalkan Tuhan. Mari kita datang berangkat tangan kita kepada Tuhan. Kenapa saudara? Ketika Yosafat mencari Tuhan, setelah itu dia tidak lari sendiri, tetapi dia berseru kepada seluruh penduduk Yehuda dan Yerusalem sekitarnya. Semuanya datang berdoa, mencari Tuhan dan berpuasa. Sehingga berkumpullah seluruh Yehuda, ya, mereka meminta pertolongan Tuhan, mereka minta belas kasihan Tuhan di tengah-tengah COVID-19 yang pandemi yang belum berakhir hari ini. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan, mari kita berserah kepada Tuhan, mari kita minta tuntunan Tuhan, mari kita minta anugerah Tuhan. Sebab saya percaya bahwa hanya anugerah Tuhan, hanya kasih setia Tuhan yang dapat menyelamatkan kita, yang dapat menolong kita. Yosafat menyerukan seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sekitarnya, semua datang, anak istri semua datang cari Tuhan. Mereka minta perkenanan Tuhan, mereka minta anugerah Tuhan. Sementara Yosafat berlutut dan seluruh penduduk Yehuda Yerusalem sekitarnya datang mencari kota-kota sekitar Yerusalem, datang mencari Tuhan. Nah, ketika mereka berlutut berdoa, maka Tuhan berbicara melalui Yael bin Zakaria bin Benaya matanya, seorang Lewi dari Bani Asaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah mereka. Tuhan berbicara melalui Yael bin Zakaria. Di sana dikatakan, Zakaria katakan, camkanlah Yehuda, seluruh Yehuda berdua, Tuanku Raja, beginilah firman Tuhan, janganlah kamu takut, jangan terkejut karena laskar besar, sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Firman Tuhan datang kepada kita, bukan kita yang berperang menghadapi pergumulan hari-hari ini. Ya, kita tahu pergumulan ekonomi, krisis ekonomi akibat COVID-19 menyebabkan keguncangan ekonomi luar biasa. Kita jangan takut berlebihan, kita jangan takut dan menyebabkan kita stres, tetapi mari kita cari Tuhan, berlutut kepada Tuhan seperti Yosafat. Dia cari Tuhan, serukan kepada seluruh penduduk Yehuda, Yerusalem dan kota-kota sekitarnya, semuanya cari Tuhan. Ketika mereka datang cari Tuhan, firman Tuhan katakan mereka, Yael bin Zakaria katakan, hai Yosafat dan penduduk Yehuda dan Yerusalem, jangan engkau takut, karena bukan kamu yang berperang, tetapi Tuhan yang akan berperang menggantikan. Besok kamu harus turun menghadapi mereka. Ayat 18, lalu berlutut Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem sujud menyembah hadapan Tuhan, menyembah. Kemudian Lewi Bani Kehat, mereka bangkit berdiri nyanyikan,
pujian dengan suara sangat nyanyi. Ketika mereka berlutut, mereka berdoa dengan suara sangat nyaring. Setelah berunding, firman Tuhan katakan, nyanyian daripada Lewi dan Bani Korah adalah yaitu nyanyikan nyanyian syukur, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya menghadapi pergumulan, menghadapi kesulitan. Mari kita nyanyi puji Tuhan, mari kita menyembah Tuhan, mari kita mengagungkan Tuhan, sebab pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Lalu Bani Amon, Bani Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, yang mereka menumpas penduduk pegunungan Seir. Setelah Bani Amon, Bani Moab menumpas penduduk pegunungan Seir, maka firman Tuhan katakan bahwa Bani Amon, Bani Moab satu serang satu, mereka saling menyerang sehingga mereka terbunuh, saudara, terbunuh. Lalu saudara orang turun dan mencari pakaian, makanan dan kekayaan mereka. Nah, kita melihat di sini ternyata di hadapan menghadapi ketakutan, jangan kita menjauh dari Tuhan, justru membawa kita merendahkan diri hadapan Tuhan. Kita memuji menyembah Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Sebab bukan kita yang berperang, tapi Tuhan yang berperang. Nah, firman Tuhan datang kepada kita. Mari kita lebih lagi sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan. Dan kita melihat kemenangan yang luar biasa dialami oleh orang Israel. Yosafat memerintah atas penduduk atas Yerusalem dan Yehuda. Karena apa? Tuhan memberikan kekuatan. Musuh sudah dikalahkan dalam takut akan Tuhan dan menyanyikan puji-pujian, menyerukan penduduk Israel Yerusalem. Mereka semua datang berseru menyembah Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Tuhan yang berperang. Jangan engkau takut menghadapi kondisi hari-hari ini, sebab Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah kemenanganmu. Contoh yang luar biasa di dalam menghadapi ketakutan, Yosafat tidak cari yang lain. Yosafat berseru kepada Tuhan. Yosafat minta Tuhan. Yosafat panggil seluruh orang Yerusalem, penduduk sekitar Yehuda. Mereka semua berlutut memuji menyembah Tuhan, dan Tuhan memberikan kemenangan. Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa. Ada kemenangan di dalam mencari akan Dia Tuhan. Salam, Tuhan Yesus berkati. Jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kecewa. Di dalam Yesus Kristus, di hadirat Tuhan ada kemenangan, ada mujizat, ada terobosan, ada sukacita, ada kelepasan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom, haleluya.